Halo Lovers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan kita berdua, ada Aisyah Grey, ada Gume di sini. Kita di sini lagi kita di sini lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah di drop di video kita sebelumnya ya, di kolom komentar tepatnya. Nah, biasanya kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung dibalas, admin akan membalas. Tapi kalau misalkan jawabannya agak panjang, kayaknya kita akan jawab di video seperti ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung, selamat datang di channel iColor Service. Kalau belum subscribe sekarang juga. Kita tunggu, tinggal klik aja tombol di bawah. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, Bang Gume ya. Ini dari Aziz Fauzi. Oke. Nah, ini satu lagi itu. Oh ya. Oke. iPhone 8 Plus saya nggak bisa terima atau telepon luar. Telepon biasa yang pakai pulsa ya. Kalau telepon WhatsApp atau FaceTime bisa katanya. Nah, tadinya saya pikir error di kartu. Setelah coba ganti SIM card dengan provider lain, tetap nggak bisa telepon. Coba di clean restore pun nggak bisa. Udah reset network, di setting juga nggak bisa. Kira-kira kenapa nih? Kalau seperti ini kita juga nggak tahu ya. Itu telepon WhatsApp atau FaceTime-nya itu menggunakan data si kartu itu apa pakai WiFi, itu aja sih. Kalau seandainya dia pakai data dan teleponnya nggak bisa, ya kan ada kemungkinan si handphone itu, ya kan dia ke blokir email. Tapi kalau ke blokir email sih biasanya dia juga grey ya. Walaupun grey, dia itu bisa untuk datanya sih bisa. Ya walaupun grey ya. Saya pernah coba begitu, ya kan. Tapi kalau bisa ini coba diterangin lagi itu untuk telepon WhatsApp atau FaceTime-nya itu dia menggunakan WiFi ataupun data si kartu tersebut. Soalnya kan dari sini kartu ini nggak bisa telepon, ya kan. Tadinya pikir error setelah coba ganti SIM dengan provider lain tetap nggak bisa telepon. Coba clean restore pun nggak bisa, reset network setting juga nggak bisa. Kira-kira ada kemungkinan juga kalau kita lari ke hardware ya, ada kemungkinan itu di bagian si baseband-nya ya itu. Kemungkinan di bagian baseband-nya. Tapi mungkin nggak sih dari pengaturannya? Pengaturan dia kan udah clean restore. Udah clean restore berarti kan balik lagi ke pengaturan awal ya. Jadi kalau emang 8 Plus itu emang banyak banget terjadinya problem di baseband ataupun IC seperti ya yang lainnya ya, perangkat-perangkat IC yang lainnya itu sering banget terjadi untuk 8 Plus sama iPhone 8 ya. Tapi kalau pengen lebih jelas coba datang aja ke kontak terdekat ataupun ke tempat kita, pengecekan gratis kok, itu aja. Oke, itu dia. Pertanyaan berikutnya dari Riva Siti Mudzalifah. Kak, aku update iOS 15 pakai WiFi, tapi loading dulu sebentar, terus langsung mati total. Kak, gimana Kak? Aku baru pakai iPhone 11, harus gimana? Aku bingung, please Kak, gimana? Oke, wah lagi bingung banget ini ya katanya. Tiba-tiba mati total pada saat update iOS pakai WiFi. Ini biasanya kalau untuk para ciwi-ciwi ya, biasanya kebanyakan nggak pernah memperhatikan si bagian storage ya. Jadi kadang-kadang ya saya sih nggak menyamaratakan semua, cuman sebagian ada yang ibaratnya main foto, video atau apa, tapi nggak pernah memperhatikan sisa storage tersebut. Saat ada keluarnya iOS baru, ya udah main pencet aja ya kan, yang mengakibatkan saat dia terjadinya updating ya si storage-nya itu kurang nih. Ya udah terjadinya saat loading langsung mati. Jadi solusinya coba dulu menggunakan DFU mode ya, DFU mode, terus restore data menggunakan PC ataupun ya mungkin MacBook ya, bisa jadi begitu, menggunakan iOS terbaru. Itu aja dulu solusi terakhirnya ya. Bila mana terjadinya error, segera bawa ke kontak terdekat atau tempat kami karena bisa mengakibatkan si internal memorinya yang rusak. Nah, itu dia ya. Jadi lagi-lagi kita mau ngingetin kepada kalian semua kalau yang mau update iOS, nomor 1 selain kamu harus memastikan jaringan WiFi-nya bagus, terus juga baterainya full atau dalam kondisi lagi di charge. Yang harus kamu pastikan juga adalah storage kalian masih sisa banyak gitu ya. Masih sisa banyak karena yang namanya update iOS otomatis memakan storage juga. Gitu. Soalnya kalau iPhone saat update itu kalau bermasalah baterai, iPhone ini bakal ngasih tahu
bahwa handphone ini kurang dari 50%, dia nggak bakalan update. Tapi kalau storage dia nggak bakalan ngomong, ya udah main hajar aja. Main hajar tiba-tiba gitu. Begitulah. Ya, jadi tapi kalau misalkan kamu bingung caranya gitu kan, bisa minta tolong aja ke iColor gitu ya. Itu free selama tidak ada penggantian gitu ya. Kalau cuma update iOS doang kita bisa bantu di sini. Jadi dibawa aja kalau emang panik gitu ya, kasihan banyak panik soalnya kayaknya. Ya, langsung bawa aja kok. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Sans Channel. Saya update iOS 15.6, selesai download terus install gagal langsung macet. Iya. Kenapa? Kalau kayak gini ya, macet ini biasanya dia bermasalah di handphone tersebut, minta untuk restore data. Mudah-mudahan ya nggak terjadinya kerusakan pada internal memori ya. Makanya nih sering banget terjadinya macet di tengah jalan itu ya seperti ini. Ada kemungkinan dia saat pendownloadan itu dia ada mungkin bagian-bagian yang kurang ke download ya kan. Walaupun di itunya selesai, dia itu banyak banget bug-bug yang mungkin kurang downloadnya ataupun wifi-nya emang kurang bagus, di situ banyak banget terjadi. Jadi solusinya apa nih? Solusinya adalah restoring menggunakan PC ya. Terus iPhone itu udah siap-siap harus hilang data ya. Kalau pengen coba dulu tanpa hilang data, itu bisa di-update dulu, tapi si iPhone-nya itu menggunakan mode recovery data. Selama recovery data di restore gagal ya, updating gagal, ya mau nggak mau menggunakan DFU mode dihabisin semuanya. Mudah-mudahan aja berhasil ya. Kalau seandainya gagal, itu ada kemungkinan internal memori yang rusak, bahkan bisa terjadinya kerusakan pada CPU juga. Oke, mudah-mudahan kamu sudah membackup data-data di iCloud ataupun untuk foto dan video itu terbackup juga di Google gitu ya. Betul. Nah, jadi aman. Jadi sebenarnya selain iCloud, kamu juga bisa menggunakan Google Photos gitu ya untuk kamu membackup foto ataupun video kamu yang ada di iPhone, itu bisa juga gitu ya. Jadi ada dua solusi. Oke, pertanyaan yang keempat ini dari Fahri Fahievi. Kamu tanya, iPhone 8 Plus saya baru-baru ini suka hilang sinyal. Padahal pakai smartphone. Cek modem firmware masih ada kodenya. Cek di bintang pagar 06 pagar juga ada emailnya. Kalau masih dapat jaringan dalam kurung ya. Nah, terus kalau udah tulisan tiada layanan, dicek bintang pagar 06 pagar langsung nggak muncul emailnya. Tapi di pengaturan modem firmware-nya masih ada kodenya di iOS sebelumnya 15.5 itu aman-aman aja katanya. Jadi setelah update ke 15.6 minggu lalu di laptop katanya ya pakai APK TrioTools. Kira-kira masalahnya apa nih? Apakah IC basebandnya melemah ataupun sebenarnya ini karena bug aja dari iOS baru? Kalau seperti ini, sebenarnya ini iPhone ini dari awal sebenarnya ada kemungkinan indikasi udah mulainya terjadinya kerusakan pada mungkin baseband ya. Terus ada juga power baseband, ada juga mungkin di bagian perangkat lainnya seperti WTR, IC VA, seperti begitunya ya. Kalau yang sering saya temuin di iPhone 8 Plus ya. Ini bisa terjadinya seperti ini. Emang 8 Plus itu emang penyakitnya ya. Jadi saat dia keluar sinyal, oke, keluar ya kan semua kalau ketik bintang pagar. Nah, kalau seperti tiada layanan seperti ini, itu modem firmware itu nggak bakalan hilang, tapi bagian operatornya aja. Operator itu yang menentukan adalah ketik bintang pagar 06 pagar keluar ya kan, emailnya keluar tuh ya kan. Nah, itu menandakan operatornya itu ada. Tapi kalau diketik bintang pagar 06 pagar nggak keluar, itu operator yang ada di pengaturan itu nggak ada, menandakan ada di bagian power baseband ataupun di bagian perangkat lainnya. Jadi untuk basebandnya sih menurut saya sih agak sedikit aman ya. Tapi ini ada di bagian perangkat lainnya karena terjadinya seperti ini hanya ada di 8 Plus. Nah, 8 Plus lagi-lagi ya, banyak banget. Jadi bukan bug iOS ya, emang ini penyakitnya dia kok. Emang penyakitnya 8 Plus gitu ya. Jadi solusinya harus dicek mana yang rusak gitu ya, selain baseband itu ya. Betul, emang hardware udah ini. Ini udah pasti hardware gitu. Jadi langsung aja dibawa ke tempat servis ya, karena ternyata memang harus diservis. Oke, pertanyaan terakhir di video kali ini dari Niken Retnowati. Kak, HP ku 8 Plus baru lagi-lagi 8 Plus nih ya. Baterai baru ganti, jadi baterai healthy masih 100%. Tapi pernah pas lagi mainin HP, tiba-tiba mati dan nggak nyala-nyala. Jadi harus dicolok dulu chargerannya baru mau nyala nih. Dan sering banget begitu, padahal baterainya itu masih ada 50% nggak lowbat. Nah,
baru ganti baterai katanya. Ini ada kemungkinan sih masih di baterai ya kalau seperti ini ya, karena ada di bagian baterai itu saya takutnya itu dia nggak ngegigit ya bagian si konektornya itu ya kan, karena kan penggantian baterai itu kalau saat dia habis pemakaian baterai ori ya kan, ataupun sering banget ganti-ganti baterai, jadi si bagian penggigit baterainya itu kadang-kadang udah jadi longgar, dan ada bagian yang membuat pendeteksi si baterai itu kebaca atau tidaknya ya kan, yang saya takutnya di situ. Jadi si iPhone ini menandakan saat dicas aja dia mau hidup ya kan, saat di on dia nggak mau. Itu ada kemungkinan dari baterai. Coba dicek lagi untuk baterainya aja ya, itu aja. Gitu. Atau bisa dibawa ke tempat penggantiannya, mungkin minta dipastikan gitu ya, itu semuanya udah terpasang dengan benar. Tapi mungkin juga ya, namanya elektronik 1 banding sekian itu pasti ada yang gagal pabrik istilahnya. Mungkin aja baterai yang diterima itu kondisinya kurang gitu ya. Betul. Jadi kalau emang ternyata ditemukan seperti itu, bisa minta diganti dengan baterai yang baru lagi gitu ya. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab di video kali ini. Tentunya kita akan bikin video lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan kalau kalian punya permasalahan yang ingin didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ataupun kamu bisa langsung datang aja ke store iColor untuk konsultasi secara gratis terkait dengan permasalahan yang ada di device kamu. Nggak cuma iPhone ya, di sini juga bisa iWatch, bisa MacBook, bisa iPad, pokoknya semuanya dikonsultasikan itu gratis. Tapi kalau ada tindakan baru bayar. Gitu pastinya ya. dong. Pastinya. Oke, sampai ketemu lagi tentunya Uplovers di video berikutnya. Bye.